Assalamualaikum. Halo dear ayah bunda yang bahagia tentunya. Kali ini aku mau sharing tentang tipikal anak yang kinestetik. Seperti kita ketahui, anak itu kan ada yang kinestetik, ada juga yang audio, ada juga yang visual. Cuma aku nggak mau bahas semuanya karena di sini titik fokusku adalah kinestetik. Jadi dari keempat anakku tuh ada yang salah dua sih, dia tuh kinestetik banget dari bayi. Dari bayi itu dua anak ini yang benar-benar suka jatuh, bahkan dari mereka bayi. Juga gaya tidurnya yang nggak bisa diem, pasti muter kemana-mana dan akhirnya keseringan berakhir dengan gelundung dari kasur dan sebagainya. Dan sampai sekarang si anak yang ketiga itu yang kinestetik juga, dia tuh sampai kayak ada trauma mungkin ya di hidungnya. Aku nggak ngerti istilah yang tepat apa di dunia kedokteran. Yang jelas dia kalau kebentur dikit itu hidungnya berdarah karena dulu pernah jatuh dari dipan dan berdarah lumayan banyak. Dan sampai sekarang kalau kepukul dikit atau kebentur apa gitu udah langsung berdarah aja hidungnya. Di sini yang mau aku sharing sesuai pengalaman aku aja ya. Si kakak yang nomor 1 namanya Aira, dia udah mau 7 tahun. Dia tuh kinestetik abis. Yang awal-awal dulu bener-bener aduh aku stres banget sampean, maksudnya lu sampai tetangga tuh ya Allah luar biasa. Kalau ada dia tuh ya udah pada khawatir sendiri, parno sendiri karena dia nggak bisa diem banget kalau ke rumah orang, kemana-mana ya gitulah. Sampai luar biasa. Dia tuh suka suruh tidur siang gitu, ditutup pintu depan, dia lewat belakang. Udah dibilangin baik-baik sampai kayak gimana juga tetap. Dan ternyata makin kesini aku makin bisa nemuin polanya. Jadi emang dia tuh susah banget dikondisikan untuk diam. Tapi ketika kita paham apa kebutuhannya dia, yaitu kebutuhannya adalah bergerak karena dia tipikal anak yang kinestetik, ya udah kita bisanya kolaborasi. Seringkali ketika saya tidur siang dia nggak mau tidur siang, mau dipaksa, mau dikasih tahu alus-alus tetap nggak bisa. Bilangnya aku nggak ngantuk, aku nggak bisa tidur. Beda sama saudaranya yang lain. Terus saya kasih pilihan, kamu mau jaga adik atau tidur siang? Dia pasti pilih jaga adik. Begitu juga ketika rumah kotor, ada satu bagian kotor dan butuh dipel, sedangkan saya udah lelah banget, saya kasih pilihan, ayo kakak tidur. Maksud saya ketika anak-anak semuanya tidur, saya kan bisa fokus kerja dengan cepat gitu loh. Tapi dia cemberut, ya udah kalau nggak mau tidur siang, kamu mau ngepel? Mau? Dengan sangat antusiasnya. Oke. Jadi saya kasih tahu gimana caranya ngepel itu biar suci, yaitu diulangi 2 kali dan dia bisa melakukan itu. Kemudian contoh lainnya adalah saat saya tidur siang, semuanya tidur adik-adiknya. Ketika saya terbangun, dia kasih surprise ke saya. Surprise-nya tuh nggak jauh-jauh dari yang namanya gerakan. Jadi, Umi, aku punya kejutan gitu. Hah? Kejutan apa? Lihat rumahnya udah bersih, aku udah ngerapiin, aku udah nyapu, kayak gitu. Kemudian ketika aku udah capek banget, udahlah kak, laparnya ditahan bentar ya, dipakai tidur dulu aja biar nggak kerasa lapar. Manyun dia. Ya udah, kamu bisa nyeplok sendiri nggak? Aku mau, aku bisa. Ya udah, dia nyeplok sendiri dengan bener-bener awalnya aku pantau untuk awal kali pertama. Dia masih 6 tahun ya, mau 7 tahun, mau jalan 7 tahun kelas 1 SD. Gini caranya, kamu ceplok dulu di atas wajan, jangan nyalain apinya dulu.
nanti kalau telurnya udah ada di wajan, kamu baru nyalain apinya, biar kamu nggak bingung karena wajannya udah panas duluan. Oke, gitu. Dan untuk pengalaman pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya dia berhasil. Saya benar-benar kasih warning, dia harus hati-hati, nggak boleh deket-deket kompor, kemudian apinya nggak boleh dinyalain dulu, dan sebagainya. Pokoknya nggak boleh deket-deket kompor. Kemudian ada juga tadi, baru hari ini juga, ketika adiknya rewel, adiknya yang keempat, adiknya ketiga sih, anak saya yang keempat. Kemudian saya butuh untuk nenangin si kecil ini. Saya baru ingat kalau mbahnya atau bapak saya itu belum makan. Kemudian ada mie instan. Emang cara cepat kami untuk menyiapkan kondisi darurat adalah mie instan ketika saya nggak sempet masak yang lebih complicated ya, yang lebih niat gitu loh. Akhirnya, Kak, gimana nih, bapak belum makan, kamu mau tah masakin mie? Mau, aku mau. Akhirnya dia masakin mie, dan itu untuk masak mie juga udah beberapa kali. Dan jadi kesimpulannya adalah ketika kita sudah bisa mengidentifikasi anak kita, kebutuhan mereka apa, kemudian kita kolaborasikan dengan istilahnya egoisme kita, maksudnya kebutuhan kita, itu akan menjadi kerjasama yang sangat baik gitu loh, tanpa harus memaksakan kamu itu harus istirahat, kamu tuh harus umi butuh me time, jadi semuanya tidur. Kadang-kala saya juga masih hilaf kayak gitu, nyuruh semuanya mereka tidur biar aku cepet-cepet me time gitu. Tapi faktanya kebutuhan anak itu nggak sama gitu loh. Jadi kalau untuk si kinestetik ini, dia itu lebih membutuhkan untuk menyalurkan kebutuhannya untuk bergerak gitu. Dan ketika kita memahami itu, dan dia juga paham kalau hobinya bergerak, karena kita sering komunikasi, Kak, kamu tuh cenderung suka ke alam bebas ya, cenderung main di luar rumah ya. Iya, aku seneng banget kayak gitu. Ketika kita sama-sama menyadari kebutuhan dia akan bergerak, jadi kita akan lebih mudah untuk mengkombinasikan gitu loh. Jadi oke, dia butuh bergerak, sementara kita padukan, kebutuhan bergeraknya ini bisa di stimulus, bisa dikembangkan dengan skill of life gitu ya, kayak tadi ngepel, masak. Justru dia nggak merasa terbebani, justru malah dia merasakan kebutuhan untuk meluapkan apa yang dia ingin luapkan itu terpenuhi. Maaf ya kalau ngomongnya belibet, karena memang ini cuma sharing sebagai orang tua aja. Terus jadi nggak selamanya anak kinestetik itu selalu mengkhawatirkan kok Bunda. Selama kita bisa memahami kebutuhan dia, kemudian mengelaborasi, maka hasilnya kita bisa teruntungkan juga sebagai orang tua, karena dia bisa tahu bisa memposisikan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan kita juga. Jadi istilahnya sama-sama fun gitu loh, gitu. Dan ada keuntungan juga untuk anak yang kinestetik menurut penelitian di Eastern University Finlandia, bahwa tipikal anak kinestetik itu dia punya kecenderungan lebih di kemampuannya di matematika dan membaca. Jadi dia lebih cakap di dua hal itu. Tapi untuk
kemampuan yang lain aku belum baca penelitian yang lain juga. Yang jelas 2 itu dia jago gitu loh. Dan memang terbukti anak yang gerakannya lebih lincah itu memang lebih cakap gitu loh, lebih gampang nangkep materi ketika dia menerima pelajaran. Itu memang ya Kondarua dia itu terbukti gitu loh untuk anak saya. Dan kebetulan itu ada di penelitian, jadi aku bisa bilang gitu. Jadi nggak ada alasan untuk khawatir berlebih untuk anak kita yang tipikalnya kinestetik. Jadi gimana caranya kita paham dan menyadari kalau dia itu tipikal belajarnya apa. Ketika kita sudah mengetahui, jadi kita paham kebutuhannya itu sebenarnya apa, yang bikin dia happy itu apa, yang bikin dia stres tuh ketika apa. Kayak anak kinestetik itu kan dia akan stres kalau disuruh diem. Jadi nggak jauh beda sama aku sih, cuma aku nggak secepat dia, nggak setangkas dia, aku masih lamban. Jadi aku juga gitu, kalau di rumah lama dari dulu nggak bisa, dari zaman muda nggak bisa tuh disuruh diem lama di rumah tuh nggak bisa, hobinya kelayapan aja gitu. Jadi ketika sekarang pun jadi ibu rumah tangga, aku harus mencari celah gimana caranya aku tetap masih bisa keluar, jalan-jalan keluar, meskipun nyolong-nyolong cuma ke pasar aja udah happy banget gitu. Jadi itu aja sharing singkat aku tentang tipikal anak kinestetik. Semoga bermanfaat ya ayah dan bunda. Saya pun masih tetap banyak harus belajar, karena saya juga kadang pusing juga ngelihat dia yang nggak bisa diem, dan ya begitulah. Tapi ketika kita sudah tahu celahnya, bakalan enak kok. Oke, wassalamualaikum.